Salam, selamat siang buat para sobat Verbum Veritatis. Kita jumpa lagi dalam sebuah sesi live. Kali ini saya akan skip dulu pembahasan yang bersifat apologetik. Saya akan memberikan semacam uh, pengajaran dari perspektif eksegetis ya, untuk sebuah pertanyaan yang sangat krusial dan sudah cukup sering ditanyakan kepada saya, hanya memang saya belum punya waktu untuk memberikan tanggapan secara lengkap. Kadang-kadang untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat signifikan, itu saya tidak ingin memberikan jawaban yang ringkas, karena biasanya jawaban-jawaban yang ringkas untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan memerlukan penjelasan yang lebih luas, itu akan jauh lebih tidak menolong ketimbang kita tidak menjawab. Itu sebabnya kalau saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pada hemat saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan penjelasan yang jauh lebih komprehensif, maka saya selalu memilih untuk tidak langsung memberikan jawaban dan mengambil waktu khusus, waktu yang benar-benar disediakan dan dipersiapkan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang anak Tuhan yang tinggal di Australia. Mudah-mudahan beliau menonton sesi live ini karena saya sudah membagikan juga sesi live ini kepada beliau. Dan beliau mengajukan pertanyaan mengenai Yesus pergi kemana pada saat dia meninggal. Nah, itu adalah pertanyaan yang valid, seperti yang nanti akan saya perlihatkan, karena kita memiliki tradisi yang cukup kuno, yang menjadi basis dari pertanyaan itu dan termasuk menimbulkan diskusi, bahkan melahirkan doktrin tertentu di dalam sejarah gereja seperti yang nanti akan saya bahas. Nah, ketika saya ditanyai demikian, saya menjawab bahwa menurut tradisi, Yesus turun ke dunia orang mati atau istilahnya ke dalam kerajaan maut. Di dalam bahasa Inggrisnya descended into the hell, ya, pergi ke neraka. Nah, itu menurut tradisi. Di dalam sesi live ini saya akan, bentar saya ngopi dulu. Di dalam sesi live ini saya akan memperlihatkan bahwa saya selain menghormati tradisi yang sangat kuno itu, namun saya tidak sependapat dengan tradisi itu. Saya justru percaya bahwa Yesus pergi bersama-sama dengan Bapa atau pergi ke surga, pergi ke Firdaus. Seperti yang akan saya buktikan nanti, tapi kita akan mulai dulu dengan mempertimbangkan sejumlah teks kunci yang menjadi dasar dari pertanyaan ini di kalangan orang-orang Kristen. Nah, bagi saudara-saudara yang saudara mau ikut, saudara dipersilakan untuk duduk yang manis, jangan ngaco, jangan komentar yang aneh-aneh, karena kalau kamu komentar yang aneh-aneh, nanti saya balas libas Quranu, libas Muhammad, libas Islam, nanti kamu yang kejang-kejang. Jadi sebaiknya kamu duduk yang manis di pojokan. Kalau kamu mau belajar silahkan, tapi jangan ngaco di dalam sisi live yang khusus untuk orang-orang Kristen di sini. Misalnya seperti satu orang di sini. Saudara lihat sekarang di screen, Yesus di dalam perut ikan paus gak mati. Nanti saya akan bikin satu sisi live khusus untuk analogi Yunus itu yang digunakan oleh Yesus. Tapi saudara perlu tahu kenapa orang ini komentar begini. Dia komentar begini karena inilah yang digunakan oleh Ahmed Dedat, digunakan oleh Zakir Naik untuk membangun analogi antara tipologi Yunus di dalam perut ikan dengan peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Jadi menurut mereka karena Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari tidak mati, maka ketika Yesus menggunakan analogi itu membuktikan bahwa Yesus juga tidak mati pada saat disalibkan. Nah, sebagai catatan, Ahmed Dedat percaya bahwa Yesus mengalami penyaliban. Artinya Ahmed Dedat tidak setuju dengan Quran surat 4 ayat 157 yang secara jelas menolak pandangan bahwa Yesus mengalami penyaliban. Jadi, kalau kamu mau membuka congormu untuk mencomot teks itu dalam rangka
mendukung propaganda Islamikmu, saya sarankan kamu untuk duduk yang tenang, duduk yang manis, bila perlu minum kopi, makan snack, supaya kamu tidak ngaco di dalam sisi live ini. Supaya nanti itu tidak mendorong saya untuk menghantam apa yang kamu yakini yang sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali di dalam sejarah akal sehat, di sepanjang sejarah peradaban dunia milik Tuhan ini. Jadi saya berharap itu jelas bagi saudara-saudara yang muslim. Silakan ikuti, tapi jangan ngaco di sini. Oke, sekarang kita akan mulai membahas tentang topik ini. Yesus pergi kemana pada saat dia mati selama 3 hari. Nah, sebutan 3 hari itu sendiri, itu juga perlu mendapat perhatian, dan itu sebabnya nanti saya akan bikin satu sisi live tertentu tersendiri, bersamaan dengan analogi Yunus di dalam perut ikan yang digunakan oleh Yesus. Karena istilah itu saya kira banyak orang salah paham, berpikir bahwa Yesus memang benar-benar mati selama 3 hari. Sebenarnya tidak demikian. Kalau saudara baca kronologi kematian Yesus menurut kitab Injil, itu tidak sampai 3 hari. Karena dia meninggal pada hari Jumat dan hari Minggu pagi itu dia sudah bangkit. Jadi tidak sampai 3 hari. Nah, karena itu pertanyaannya, kenapa Yesus mengatakan dia akan bangkit setelah 3 hari atau pada 3 hari kemudian. Nah, itu perlu mendapatkan penjelasan secara khusus karena motif 3 hari itu sangat kental ada di dalam Injil Matius, dan nanti saudara akan dapat satu materi yang sangat baik terkait dengan motif 3 hari di dalam Injil Matius. Jadi silakan saksikan, nantikan sisi itu. Tapi pertanyaan itu kita kembali lagi, Yesus pergi kemana pada saat dia mati selama 3 hari. Sekali lagi istilah 3 hari di situ bukan 3 hari secara literal, tapi satu periode waktu yang sangat singkat. Yesus pergi kemana? Nah, saya akan share screen sekarang untuk memperlihatkan kepada saudara materi yang telah saya siapkan terkait dengan topik ini. Saya berharap saudara sudah melihat screen saya. Kita punya tradisi yang cukup kuno, salah satu klausa di dalam pengakuan iman rasuli, saya berharap saudara bisa membaca itu, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke dalam dunia orang mati. Nah, istilah itulah yang di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan descended into the hell atau turun ke dalam neraka atau memasuki neraka. Dan itulah sebabnya banyak orang berpikir bahwa pada saat Yesus mati, pada saat Yesus mati, Yesus pergi ke neraka. Dan kemudian berdasarkan klausa itu juga, mereka bikin teori yang disebut dengan, sebentar saya tampilkan di screen, teori yang disebut dengan post-mortem conversion atau pertobatan pasca kematian, post-mortem conversion. Dan bahkan di Indonesia beberapa tahun yang lalu, mungkin Pak Isra Suruh, Pak Budi Asali pernah berdebat dengan orang-orang semacam ini. Kalau saya tidak salah ingat, ada salah seorang bernama, kalau saya tidak salah ingat namanya Andrea Samudra, bikin doktrin tentang penginjilan kepada orang-orang mati. Penginjilan kepada orang-orang mati. Dan dasar Alkitabiah, dasar tekstual, yang dia acu itu adalah salah satu teks yang kemudian dijadikan dasar untuk orang bicara tentang Yesus pergi ke neraka ketika dia mati selama 3 hari. Nah, salah satu teks itu nanti akan saya bahas juga di dalam sisi kuliah ini atau sisi presentasi live ini. Jadi saudara lihat bahwa kalau orang percaya bahwa Yesus pergi ke neraka pada saat kematiannya melalui penyaliban, maka berdasarkan pandangan itu, orang dapat membangun doktrin bahwa kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kembali mengalami konversi, pertobatan, repentance, itu masih bisa terjadi bahkan setelah orang meninggal. Dan itu sebabnya mereka bikin doktrin yang disebut dengan doktrin post-mortem conversion. Nah, singkat saja,
Doktrin post-mortem conversion atau pertobatan pasca kematian itu adalah doktrin yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Kesempatan untuk bertobat itu hanya ada di dalam kehidupan ini, sekarang, dan di sini. Begitu saudara mati, saudara hanya akan berhadapan dengan dua kemungkinan. Penghakiman kekal atau kehidupan kekal. That's it. Dan tidak ada lagi kesempatan setelah saudara meninggal. Itu sebabnya saya welcome saudara-saudara muslim yang mengikuti presentasi ini, supaya mereka mendapatkan pengajaran dan mendapatkan panggilan, undangan Injil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. So, kalau saudara sudah mati, saudara jangan mau dibohongi oleh ajaran yang mengajarkan kepadamu bahwa kalau dosamu sangat banyak, kamu dicelup sebentar ke dalam neraka, kemudian nanti ditarik lagi untuk masuk ke dalam surga. Itu omong kosong. Neraka itu bukan semacam gelas yang isinya teh manis, kemudian kamu celup ke dalam, kemudian kamu angkat lagi. No. Neraka adalah tempat penghakiman kekal. Begitu kamu sudah ada di dalam, maka kamu jadi warga negara neraka sepanjang waktu, tidak terbatas, tidak ada ujungnya, dan itu yang disebut dengan penghakiman kekal. Dan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kamu muslim sekarang, demi Tuhan Yesus Kristus yang saya layani dan saya persembahkan hidup saya seluruhnya kepada Dia, saya kasih tahu saudara, saudara pasti masuk neraka. Pasti, karena saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan itulah sebabnya, anggaplah kesempatan saudara menonton presentasi ini sebagai kesempatan emas, anugerah dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Saudara mendengarkan panggilan, undangan Injil, kasih karunia, undangan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab setelah saudara mati, begitu saudara menghembuskan nafas yang terakhir, saudara pasti akan masuk ke dalam neraka. Dan Alkitab memberikan jaminan bagi mereka yang percaya kepada Dia, bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti diselamatkan. Itu jaminan hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan jaminan semacam itu tidak ada di dalam siapapun, di dalam agama manapun di dalam dunia ini. Nah, jadi pandangan bahwa Yesus pergi ke neraka selama 3 hari pada saat Dia mati, itu sebenarnya didasarkan atas satu tradisi yang sangat kuat. Tetapi saudara perhatikan, kemunculan tradisi ini tidak pernah lebih awal dari abad keempat. Saudara perhatikan keterangan berwarna kuning di slide itu, di screen saya. Pada keterangan itu saudara lihat bahwa usah mengenai turun ke dalam kerajaan maut itu baru muncul di dalam salah satu salinan dari pengakuan iman rasuli pada tahun 390 Masehi. Artinya mendekati akhir abad keempat. Kemudian nanti dielaborasi oleh tafsiran pertama terhadap pengakuan iman rasuli dari Rufinus pada abad keempat, dan klausa itu ada di situ. Artinya sebelum itu saudara tidak mendapatkan dokumen tertulis berupa kredo yang menyatakan bahwa pada saat Yesus mati Dia turun ke dalam kerajaan maut, dalam arti Dia pergi ke dalam neraka. Saudara tidak dapat itu. Nah, saudara jangan salah paham. Saya tahu beberapa bapak gereja abad kedua, misalnya seperti Clemens dari Alexandria dan Origenes, juga menyatakan bahwa pada saat Yesus mati, Yesus pergi ke neraka untuk memberitakan Injil, atau pergi kepada dunia orang mati untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kudus, the saints, pada masa Kavenan Lama, pada era Perjanjian Lama. Tetapi kalau saudara baca tulisan misalnya dari Clemens dari Alexandria dan Origenes,
lontaran mereka mengenai ajaran itu tidak mereka kemukakan karena mereka melakukan eksegesis, komentar terhadap teks tertentu di dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian lama. Mereka berikan komentar itu untuk menjawab pertanyaan teologis. Jadi mereka ajukan itu sebagai respons terhadap sebuah theological question mengenai bagaimana caranya orang-orang pada masa perjanjian lama, orang-orang kudus, orang-orang percaya pada masa perjanjian lama itu diselamatkan. Nah, mereka bilang bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang beriman pada masa perjanjian lama diselamatkan melalui Kristus. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ketika Kristus mati, Kristus pergi ke dunia orang mati yang disebut dengan Sheol, atau di dalam bahasa Yunaninya itu Hades. Sheol itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Hades, pergi ke Sheol atau Hades, dan di sana tempat di mana orang-orang kudus itu dikumpulkan pada era perjanjian lama. Mereka mati pada era perjanjian lama dikumpulkan dan belum pernah mendengarkan Injil. Dan kepada mereka Kristus memberitakan Injil kemudian menyelamatkan mereka. Jadi itu adalah cara Origenes dan cara Clemens dari Alexandria untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang-orang kudus pada era perjanjian lama itu diselamatkan. Tapi sekali lagi, saudara perhatikan, mereka tidak memberikan jawaban itu sebagai komentar eksegetis terhadap teks tertentu di dalam perjanjian baru. Nah, singkat saja, di dalam sejarah perkembangan mengenai ajaran itu, setidaknya ada dua teks perjanjian baru yang selalu, atau teks perjanjian baru yang paling utama, yang dirujuk oleh mereka yang menganut pandangan itu untuk mengatakan bahwa Yesus memang pergi ke neraka, pergi ke dunia orang mati, memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati itu. Dan ada sejumlah orang dari mereka yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil itu. Jadi ada dua teks perjanjian baru yang paling utama yang dirujuk oleh penganut ajaran ini. Dan hari ini saya akan membahas kedua teks itu dan saya akan membuktikan bahwa kedua teks itu tidak mengajarkan pandangan itu. Nah, saya akan kembali kepada screen saya. Saya berharap saudara memperhatikan apa yang akan saya sampaikan di dalam sesi live ini. Teks yang pertama adalah Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu sebabnya kata nafs, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi saudara perhatikan di ayat yang ke-9, ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi klausa ia yang telah turun ke bagian bumi paling bawah itu ditafsirkan sebagai indikasi Yesus turun ke dalam dunia orang mati, kerajaan maut, atau pergi ke neraka. Dan dari neraka dia membawa tawanan-tawanan, artinya dia membawa roh-roh orang mati yang kepada mereka diberitakan Injil, kemudian mereka percaya dan diselamatkan. Jadi mereka mencari dasar untuk ajaran itu dari Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, singkat saja, pembacaan itu adalah pembacaan yang salah, yang tidak mewakili maksud Paulus ketika menulis demikian di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mulai dari konteksnya. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16 itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Ayat 1 sampai ayat 3 itu adalah paraenesis, nasihat. Nasihat untuk memelihara kesatuan roh. Berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Lakukan segala upaya untuk memelihara kesatuan roh. Itu nasihatnya. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian ayat 4 sampai ayat 16, Paulus memberikan 3
prinsip teologis yang mendasari nasihat supaya orang-orang Kristen berupaya keras memelihara kesatuan roh di dalam kasih Kristus. Dan dengan demikian mereka membuktikan hidup sesuai dengan panggilan, hidup sesuai dengan keselamatan, a life worthy of the calling. Nah, pada bagian prinsip teologisnya atau theological groundnya, ayat 4 sampai dengan ayat 6, Paulus bicara tentang Christian unity, kesatuan Kristen. Jadi kenapa kita harus memelihara kesatuan roh? Karena kita punya prinsip Christian unity, satu tubuh, satu baptisan, satu Tuhan, satu roh, satu iman, dan seterusnya. Christian unity, itu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu ayat 7 sampai dengan ayat 11, Paulus mengemukakan prinsip yang disebut dengan Christian diversity, keberagaman Kristen. Jadi di samping kita punya prinsip Christian unity, tapi kita tidak seragam. Kita punya prinsip kesatuan, kesatuan di dalam keragaman. Nah, keragaman apa yang dibicarakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11? Keragaman dalam hal Tuhan memberikan rupa-rupa karunia, rupa-rupa pemberian sebagai cara untuk prinsip yang ketiga, ayat 12 sampai ayat 16, mendewasakan tubuh Kristus. Dan itu sebabnya prinsip yang ketiga di ayat 12 sampai dengan ayat 16 adalah Christian maturity atau kedewasaan Kristen. Jadi kesatuan Kristen, keberagaman Kristen, dan kedewasaan Kristen. Itu eksposisi ringkas dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Nah, di dalam konteks outline alur pikir Paulus itu, ayat 7 sampai dengan ayat 11, Paulus bicara tentang Kristus turun dan Kristus naik, membawa tawanan-tawanan dan pemberian bagi jemaat. Membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian kepada jemaat. Nah, ketika Paulus bicara tentang gagasan itu, sebenarnya ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 itu merupakan kutipan. Jadi Paulus menggunakan istilah turun dan naik, membawa tawanan-tawanan dan pemberian-pemberian, itu adalah kutipan. Kutipan dari mana? Kutipan dari Mazmur pasal 89. Sekarang perhatikan lagi screen saya. Mazmur 89. Mazmur 68 ya, bukan 89. Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, terima persembahan-persembahan di antara manusia. Nah, ini adalah sesuatu yang agak bermasalah, karena kalau saudara perhatikan di dalam Efesus pasal 4 ayat 8, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, saudara perhatikan, ada masalah di situ. Masalahnya apa? Masalahnya adalah begini. Di Efesus pasal 4 ayat 8, ketika Paulus mengutip dari Mazmur pasal 68, Paulus mengatakan Kristus membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian. Jadi dia bukan hanya menerima pemberian, tapi sekaligus memberikan pemberian. Itu gagasan dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Tapi kalau saudara baca kutipannya di dalam Mazmur pasal 68 ayat 19, Mazmur itu hanya mengatakan Tuhan menerima pemberian-pemberian. Jadi pertanyaannya, dari mana Paulus dapat gagasan bahwa Mazmur itu bicara bukan hanya Tuhan menerima pemberian-pemberian, tapi Tuhan juga memberikan pemberian-pemberian kepada jemaat? Nah, sebenarnya jawaban singkatnya adalah Mazmur 68 itu sebenarnya merupakan kutipan dari dua teks lain di dalam Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal yang ke-8 dan Bilangan pasal yang ke-18.
Sekarang perhatikan lagi screen saya. Dan saudara akan lihat logik dari kutipan yang digunakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 8. Bilangan pasal 8, maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan menunjukkan kepada mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah engkau harus mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Jadi di sini Tuhan menerima pemberian. Pemberian berupa apa? Pemberian berupa suku Lewi, Harun dan anak-anaknya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan menerima pemberian, menerima sesuatu dari umat Tuhan, dan suku Lewi dikhususkan untuk melayani sebagai para imam. Mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan menerima pemberian. Tapi bukan hanya itu, di pasal 18 ayat 6, sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, itulah sebabnya Paulus mendapatkan gagasan Tuhan bukan hanya menerima, tapi Tuhan juga memberi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Sama seperti suku Lewi, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pemberian, supaya mereka dikhususkan melayani Tuhan sebagai imam. Tetapi ketika mereka dipersembahkan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan itu sendiri sebenarnya sekaligus adalah pemberian dari Tuhan kepada Israel. Karena mereka dikhususkan kepada Tuhan, bukan untuk melakukan sesuatu terpisah dari umat Tuhan, melainkan mereka dikhususkan untuk melayani umat Tuhan. Menjadi perantara antara umat Tuhan dan Yahweh. Dan itulah sebabnya ketika Paulus ngutip dari Mazmur pasal 68, Paulus tidak lupa bahwa Mazmur 68 merupakan refleksi dari Bilangan pasal 8 dan Bilangan pasal 18. Dua teks di dalam kitab Bilangan, dan berdasarkan dua teks itu, Tuhan bukan hanya menerima pemberian, tapi pemberian itu sendiri dikembalikan sebagai pemberian gift kepada jemaat. Dan itulah sebabnya Paulus mengutip teks itu, bahwa orang-orang yang telah diselamatkan melalui inkarnasi, kematian, kebangkitan Kristus, mereka itu disebut sebagai tawanan-tawanan. Mereka menjadi milik Kristus, menjadi budaknya Kristus. Dan itu bukan istilah yang degraded, merendahkan. Karena Paulus sendiri seringkali menyebut dirinya sebagai doulos tu Kristus, hamba Kristus, budaknya Kristus. Tetapi ketika orang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dia bukan hanya berstatus sebagai tawanan, sebagai budak, sebagai miliknya Tuhan. Tuhan setelah memiliki mereka, mengembalikan mereka sebagai pemberian kepada jemaat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendewasakan jemaat, untuk semakin mengenal Tuhan dan tetap kokoh, tidak goncang, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran seperti yang dibicarakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, sebelum memberikan komentar terkait dengan isu ini, saya ingin kasih komentar pastoral begini. Kalau saudara orang Kristen, saudara adalah pemberian, gift dari Tuhan untuk jemaat. Tidak ada pengangguran bagi orang yang berstatus sebagai orang Kristen. Semua orang Kristen diberikan karunia tertentu. Setelah dimiliki oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi tawanan Kristus, Tuhan memperlengkapi dia dengan karunia rohani tertentu, bukan untuk show off, bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan pendewasaan iman tubuh Kristus. Jadi saudara sebagai orang Kristen, saudara punya role, punya peran yang sangat penting, dan saudara adalah pemberian dari Tuhan. Dan karena saudara adalah pemberian dari Tuhan, saudara harus tahu satu hal. Saudara adalah pemberian terbaik dari Tuhan untuk pendewasaan tubuh Kristus, tempat di mana Tuhan menempatkan saudara untuk hidup berjemaat. Nah, di dalam konteks eksegetikal itu, kalau saudara mau memaksakan gagasan bahwa Efesus pasal 4 ayat 8 bicara tentang Yesus turun ke neraka,
kemudian memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati, dan kemudian mereka percaya dan ada di antara mereka yang dibawa ke surga sebagai tawanan, mereka diselamatkan. Saudara memasukkan gagasan yang tidak ada di dalam teks itu, karena poin dari kutipan Mazmur 68 yang dikutip oleh Paulus dalam kaitan intertekstual dengan bilangan pasal 8 dan bilangan pasal 18 adalah Kristus mati dan bangkit sebagai dasar untuk menyelamatkan orang-orang, dan orang-orang yang diselamatkan ini dikembalikan kepada jemaat sebagai pemberian, sebagai gift untuk pendewasaan tubuh Kristus. Artinya orang-orang ini haruslah orang-orang yang pada saat itu masih hidup. Karena Paulus waktu itu nulis bukan untuk orang yang sudah mati, tapi untuk jemaat di Efesus yang masih hidup, dan Paulus ngajarin mereka, ingat, jangan menjadi pasif di dalam jemaat. Jangan bersikap seakan-akan kamu yang harus dilayani. Jangan bersikap seakan-akan kamu tidak mau tahu tentang kepentingan dan kebutuhan dan segala urusan yang terkait dengan jemaat dan terkait dengan gereja. Ingat statusmu, kamu adalah tawanan Kristus, dijadikan milik Kristus melalui pengorbanan anak tunggalnya. Dia mati, bangkit, naik ke surga sebagai dasar dari keselamatanmu. Kamu sudah diselamatkan, dan karena itu kamu harus hidup sesuai dengan panggilan keselamatan itu. Salah satunya apa? Sadari bahwa kamu adalah gift, pemberian dari Tuhan untuk jemaat. Jadi kenali karunia rohanimu, gunakan itu untuk pelayanan, dan gunakan itu untuk pendewasaan tubuh Kristus. Artinya Paulus tidak bicara tentang Yesus turun ke dalam dunia orang mati, pergi ke neraka lalu memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati di sana. Itu tidak ada kaitannya dengan konteks Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 seperti yang tadi sudah saya jelaskan di dalam eksposisi ringkas saya. Jadi saudara sudah nangkap poinnya sekarang. Efesus pasal 4 itu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk orang bicara tentang doktrin Yesus mati selama 3 hari dia pergi ke neraka memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati di sana. Nah, itu Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekarang teks yang paling kelihatannya cukup kuat untuk mendukung ajaran ini adalah teks yang saudara sekarang bisa lihat di screen, yaitu Petrus 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia juga benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Saudara perhatikan yang warna kuning di situ, nanti saya akan jelaskan. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga. Nah, sekarang saya akan berikan sedikit komentar singkat, lalu saya akan memperlihatkan kepada saudara paling tidak ada 3 tafsiran utama untuk teks tersebut. Kalau saudara perhatikan di dalam di screen yang tadi saya perlihatkan kepada saudara yang berwarna kuning, sudah kelihatan sekarang. Ia pergi memberitakan Injil dalam terjemahan Indonesia Baru kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, LAI Indonesia Baru itu membuat terjemahan yang membingungkan, dan itu terjemahan yang tidak boleh dilakukan. Sebab kata Injil tidak ada di dalam teks bahasa Yunani. Teks itu semata-mata mengatakan Kristus pergi memberitakan atau memaklumatkan, ekeroksen, dari kata keruso, yang berarti memberitakan, memproklamasikan atau memaklumatkan. Tapi tidak dikatakan di situ memberitakan Injil.
Kata Injil itu tidak ada di dalam teks bahasa Yunani. Jadi saya tidak mengerti dari mana LHI mendapatkan alasan, gagasan untuk menambahkan kata Injil di sana. Kata Injil tidak ada di dalam naskah asli dari 1 Petrus ayat yang ke 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-19. Tidak ada di situ. Jadi kalau diterjemahkan literal, di dalam roh atau bisa juga diterjemahkan oleh roh itu, ia pergi memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, kenapa itu sangat penting untuk ditekankan? Itu sangat penting karena itu berarti Yesus tidak pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Itu jelas, karena itu tidak ada di dalam bahasa aslinya. LAI, terjemahan baru yang membuat orang bingung. Seakan-akan Yesus pergi pada saat kematiannya pergi memberitakan Injil. Dan mereka memang menambahkan kata Injil di situ tanpa alasan. Tidak ada dasarnya untuk menambahkan kata Injil di situ. Tidak ada dasarnya. Jadi saudara perhatikan, hati-hati membaca terjemahan. Kalau saudara harus selalu memeriksa akurasi terjemahan itu di dalam bahasa aslinya. Sebab kadang-kadang orang membuat terjemahan yang dimaksudkan untuk memparafrasekan naskah aslinya, tapi kemudian menjadi misleading. Terutama di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-19. LAI menambahkan kata Injil yang tidak ada di sana, dan itu sangat misleading, sangat menyesatkan. Yesus tidak dikatakan pergi memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati di sana. Nah, kalau begitu, apa yang dikatakan Petrus? Sebenarnya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, sebelum saya kasih komentar saya ingin perlihatkan kepada saudara lagi apa yang ada sekarang di screen. Saudara harus ingat bahwa kita harus mendekati teks ini dengan kerendahan hati. Harus mendekati teks ini dengan penuh kerendahan hati. Kenapa harus demikian? Ya, kenapa harus demikian? Karena saudara perhatikan komentar dari Martin Luther, ini seorang reformator terkenal, reformator asal Jerman, yang naik ke atas panggung sejarah dan menabuh genderang reformasi pada abad ke-16, 1517. Dia berkomentar, ini adalah sebuah teks yang asing dan pasti merupakan sebuah teks yang lebih kabur dibandingkan dengan teks manapun di dalam Perjanjian Baru. Saya masih tidak tahu secara pasti, saya masih tidak yakin apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh sang rasul. Saudara perhatikan, saya tidak yakin apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh sang rasul. Nah, Luther mengakui bahwa dia sendiri tidak yakin. Sebenarnya Petrus ini maksudnya apa? Menulis 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, meskipun saya tidak completely agnostik seperti kesan yang saudara dapatkan dari Luther, tapi kata-kata Luther mengingatkan kita untuk dengan rendah hati, tidak secara dogmatis menetapkan satu pandangan, seakan-akan itu pandangan yang pasti dari sebuah teks yang sangat sulit untuk dijelaskan artinya di eksegesis dari tulisan Petrus di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi saya ingin saudara ingat akan hal itu. Nah, di dalam sejarah eksegesisnya setidaknya ada 3 pandangan utama yang dianut terkait dengan apa yang dimaksudkan Petrus di dalam teks tersebut. Kita kembali lagi kepada screen saya. Tafsiran yang pertama mengenai 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 22 adalah tafsiran yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu tafsiran bahwa teks ini mengajarkan Yesus turun ke dunia orang mati, turun ke neraka, turun ke kerajaan maut, dan membebaskan orang-orang kudus pada era Kavenan Lama. Artinya dia memberitakan Injil kepada mereka, mereka percaya dan diselamatkan. Jadi Yesus pergi ke dunia orang mati. Nah, ini disebut dengan the census view. Artinya Yesus turun ke dalam kerajaan maut,
memberitakan Injil kepada roh-roh orang mati yang sudah ada di sana. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa bukan Yesus turun ke dalam teks ini tidak bilang Yesus pergi ke dunia orang mati pada saat dia mati. Tetapi teks ini mengatakan bahwa pada zaman Nuh, melalui khotbah Nuh, sebenarnya Yesuslah yang berkhotbah melalui khotbah Nuh. Dan itu berarti teks ini percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang pra-eksisten, yang sebenarnya sudah memberitakan Injil sejak era Kovenant Lama, terutama pada era Nuh. Karena ingat, di dalam Kejadian pasal 6, itu adalah momen paling gelap di dalam sejarah peradaban manusia. Momen paling jahat di dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan di Kejadian pasal 6, para malaikat sendiri jatuh, mengambil tubuh manusia, kemudian bersetubuh dengan anak-anak perempuan manusia. Itu satu momen yang sangat-sangat kelam di dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 6 dikatakan, pada masa itu manusia menjadi sangat jahat, dan keinginan hati mereka semata-mata menginginkan kejahatan. Nah, pada era yang sangat kelam itu, sebenarnya Yesus sudah hadir di sana dan memberitakan Injil melalui khotbah Nuh. Itu pandangan yang kedua. Dan itu disebut pre-existent Christ view. Pandangan yang ketiga mengatakan, oh tidak, Yesus tidak memberitakan Injil pada era Nuh. Yesus juga tidak turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam neraka memberitakan Injil kepada roh-roh orang mati. Pemberitaan itu terjadi justru bukan pada saat dia mati, tapi pada saat dia bangkit, setelah kebangkitan. Jadi pandangan yang ketiga percaya bahwa 1 Petrus pasal 3 ayat 18-22 bicara tentang proklamasi kemenangan Kristus pasca kebangkitan, untuk mengklaim haknya di surga sebagai penguasa atas segala sesuatu. Termasuk proklamasi itu disampaikan juga kepada roh-roh terjahat yang pernah jatuh. Seperti misalnya di dalam Kejadian pasal 6, para malaikat yang mengambil tubuh manusia untuk bersetubuh dengan perempuan-perempuan manusia itu. Menyatakan kepada mereka bahwa kuasa kejahatan itu telah dikalahkan dan penguasa alam semesta, penguasa atas segala sesuatu adalah Kristus yang telah berkemenangan melalui kebangkitannya. Itu yang disebut dengan the triumphal proclamation views. Nah, sekarang saya akan kasih tahu saudara apa pandangan saya. Saya ada di pandangan yang ketiga. Dan saya akan kasih beberapa alasan. Dan saya kira alasan ini akan bisa diperlihatkan dengan sangat sederhana dari teks 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari saudara perhatikan sekali lagi 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara perhatikan mulai dari ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi Kristus mati, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Artinya kematian Yesus adalah kematian orang benar demi kepentingan orang-orang yang tidak benar. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Jadi tujuan Kristus mengalami kematian orang benar untuk orang-orang yang tidak benar itu. Kematian yang tidak adil, kematian yang tidak layak Dia terima itu. Bertujuan untuk membawa kita kepada Allah, artinya mendamaikan kita dengan Allah, artinya untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak ada keselamatan yang bisa didasarkan di atas dasar kematian orang suci, orang benar, untuk orang-orang yang tidak benar seperti saya dan saudara. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya, Yesus itu mengalami kematian bukan dia mati sebagai Tuhan. Tuhan tidak bisa mati. Jadi Muslim sampai sekarang sudah 14 abad masih goblok terus. Setiap saat mereka datang ke channel saya, lalu bilang begini, Tuhan kok mati, otak di mana? Otak saya ada di sini, dan otak saya itu sangat cerdas. Otakmu yang goblok. Karena kalau kamu bilang Tuhan itu mati, itu sama seperti kamu bilang es teh panas. Tidak ada es teh panas. Es teh itu tidak panas, dan panas itu bukan es. Tuhan itu tidak bisa mati. Yang bisa mati itu manusia. Dan perjanjian baru jelas mengatakan, dia mati dalam keadaannya sebagai
manusia. Mati dalam keadaannya sebagai manusia. Itu jelas. Jelas dari perjanjian baru. Jadi Tuhan tidak mati. Tuhan juga tidak bisa mati. Tapi yang mati adalah Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Itu 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita kembali kepada screen saya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan. Saudara perhatikan, 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dimulai dengan Yesus berinkarnasi, mengalami penderitaan orang benar demi kepentingan orang tidak benar, kemudian dia mati. Dia mati. Kemudian 1 Petrus pasal 3 ayat 18 tidak hanya berhenti pada tahap Yesus mati, tapi dia lanjutkan. Dia dibangkitkan oleh atau melalui roh, atau menurut roh. Jadi 1 Petrus pasal 3 ayat 18 meringkas tahap-tahap kehidupan Yesus, mulai dari dia berinkarnasi, menjadi manusia, mengalami penderitaan, mati dan dibangkitkan. Gagasannya stop pada tahap Yesus dibangkitkan. Itu 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan setelah tahap itu baru dia bicara tentang Yesus memberitakan. Kembali kepada slide saya. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Di ayat 19 dikatakan, dan di dalam roh itu ia juga telah pergi memberitakan. Ingat sekali lagi kata Injil tidak ada di dalam bahasa aslinya. Pergi memberitakan kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar pada waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Nah, saudara perhatikan kronologi runut dari tahap-tahap kehidupan Yesus yang digambarkan di dalam ayat 18 ayat 19. Yesus berinkarnasi, menjadi manusia, mengalami penderitaan, mati, mengalami kematian dalam keadaan sebagai manusia lalu dibangkitkan. Itu akhir dari ayat 18. Kemudian setelah itu baru dia bicara tentang Yesus memberitakan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Dengan kata lain, pemberitaan itu terjadi pasca kebangkitan. Karena kalau saudara baca ayat 18, tahap-tahap kehidupan Yesus yang digambarkan di situ diakhiri dengan kebangkitan. Dan Petrus menyelingi tahap itu, kebangkitan itu, menyelingi itu dengan komentar bahwa pasca kebangkitan itu, Kristus memberitakan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Pada zaman Nuh. Nah, siapa yang dimaksudkan dengan roh-roh yang ada di dalam penjara itu? Tanpa perlu dijelaskan panjang lebar, kalau saudara baca buku-buku tafsiran, mereka akan kasih tahu saudara. Teks itu paralel dengan apa yang tercatat di dalam kitab 1 Henok, yang bicara tentang the watchers, para pengawal, yang merupakan eksposisi terhadap kejadian pasal 6, kejatuhan para malaikat yang mengambil tubuh manusia bersetubuh dengan manusia. Itu sesuatu yang sangat keji di mata Tuhan. Dengan kata lain, ayat 19 merupakan proklamasi kemenangan Kristus, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada roh-roh, para penguasa, setan dan para penguasanya yang paling jahat. Kristus memberitakan, memaklumatkan, memproklamasikan kepada mereka kemenangannya dari maut. Kristus telah menang dan kemenangan itu diproklamasikan kepada mereka. Kekalahan kuasa kejahatan diproklamasikan bukan hanya kepada kita yang hidup di dalam dunia ini, tetapi juga kepada para penguasa roh-roh jahat. Roh-roh yang bahkan paling jahat sekalipun di dalam sejarah peradaban manusia, diberitahukan kepada mereka. Diberitahukan kepada mereka. Jadi kemenangan Kristus adalah kemenangan yang universal. Kemenangan yang proklamasinya, cakupannya bukan hanya mencakup region tertentu, wilayah tertentu, geografi tertentu, skop tertentu, tapi kemenangan yang bersifat kosmik. Seluruh alam semesta tahu bahwa Kristus telah berkemenangan
Dan karena kemenangan Kristus itu, maka keselamatan itu sekarang available. Dan karena itu pula, di ayat 20, Petrus membangun tipologi antara Nuh dan keluarganya yang diselamatkan melalui air bah itu atau dari air bah itu, membangun tipologinya dengan baptisan. Dengan kata lain, kemenangan Kristus yang total dan yang universal, yang bersifat kosmik, mencakup seluruh alam semesta itu, yang even diberitahukan juga kepada para penguasa yang jahat, roh-roh jahat yang sedang dipenjarakan itu, kemenangan Kristus itu sekarang menjadi available, menjadi tersedia bagi kita. Dan tanda kelihatan dari sarana anugerah untuk menerima kuasa kemenangan Kristus yang universal, yang absolut, dan yang bersifat kosmik itu, bersifat menyeluruh itu, tanda kelihatannya itu apa? Baptisan. Baptisan. Dan itulah sebabnya Petrus menarik tipologi antara Nuh dan keluarganya diselamatkan melalui air bah itu. Kita diselamatkan melalui tanda yang kelihatan. Bukan berarti baptisan itu menyelamatkan, tapi tanda yang kelihatan bahwa kita telah menikmati kuasa kemenangan Kristus yang universal itu adalah melalui baptisan. Tapi juga bukan hanya itu. Bukan juga hanya itu. Kalau saudara baca ayat 18, ingat ayat 18 diakhiri dengan kebangkitan Kristus. Kemudian Petrus memberikan komentar bahwa pasca kebangkitannya, Kristus memberitakan kemenangannya bukan hanya kepada dunia ini, tapi juga memberitakan kemenangannya kepada roh-roh jahat yang paling jahat sekalipun yang sedang berada di dalam penjara. Nah, di ayat yang ke-20, Petrus menarik tipologi antara Nuh dan keluarganya diselamatkan melalui air bah dengan baptisan. Dengan kata lain, kemenangan Kristus yang total, yang universal, dan yang absolut, yang kosmik itu menjadi dasar satu-satunya available bagi kita melalui tanda yang kelihatan, yaitu baptisan. Dengan kata lain, waktu kita dibaptis, sama seperti kemenangan Kristus itu diproklamasikan. Waktu kita dibaptis, baptisan itu menjadi satu proklamasi yang kelihatan kepada dunia. Saya telah menjadi milik Kristus, dan kemenangan Kristus adalah kemenangan saya. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kebaikan saya, tapi karena Kristus telah mati bagi saya, dan kemenangannya bersifat absolut dan kosmik dan universal, maka tanda yang kelihatan melaluinya saya memproklamasikan kemenangan Kristus adalah melalui baptisan. Itu ayat 20. Kemudian ayat 21-22, Petrus bicara tentang dia naik ke surga, pergi ke surga. Jadi saudara perhatikan, kapan Kristus melakukan proklamasi itu? Setelah kebangkitannya. Kalau saudara baca ayat 18, ayat 19, ayat 20, 21, 22. Setelah kebangkitannya itu jelas sekali alur pikirnya dari ayat 18. Dengan kata lain, berdasarkan alur pikir dari ayat 18, 19, ayat 20, 21, 22, pandangan yang pertama gugur, pandangan yang kedua gugur. Yesus tidak turun ke dalam dunia orang mati, tidak turun ke dalam neraka, tidak turun ke dalam kerajaan maut untuk memberitakan Injil kepada roh-roh orang-orang yang ada di sana. No. Yesus juga tidak, menurut pandangan yang kedua, Yesus memberitakan Injil melalui Nun. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Petrus. Pemberitaan, ekeruksen, yang dilakukan oleh Kristus itu terjadi pasca kebangkitan. Itu jelas dari ayat 18. Kalau saudara baca runtut tahap-tahap kehidupan Yesus yang digarisbawahi oleh Petrus di dalam ayat 18 sampai dengan ayat 20. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Pemberitaan itu terjadi pasca kebangkitan. Dan itu merupakan proklamasi kemenangan. Proklamasi kemenangan. Setan dan para pengikutnya, para penguasa roh-roh jahat adalah losers. Adalah para pecundang. Karena raja di atas segala raja, Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, telah mengalahkan maut satu kali untuk selama-lamanya, dan naik ke surga, duduk sebagai penguasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Tapi ada sesuatu hal yang menarik sebelum saya kasih tahu saudara, Yesus pergi ke mana pada saat dia mati. Di dalam konteksnya, 1 Petrus pasal 3, ayat 13-17, itu bicara tentang orang-orang Kristen harus punya kerelaan
mengalami penderitaan meskipun mereka mengalami penderitaan yang tidak adil. Petrus mendorong mereka, kamu jangan melakukan kejahatan. Kalau kamu menderita karena kejahatan, memang itu upahmu. Karena memang kamu melakukan kejahatan. Tapi karena kalau kamu mengalami penderitaan, meskipun kamu melakukan yang baik, karena kamu memberitakan Injil, karena kamu menjadi milik Kristus, tapi karena identitas itu, karena iman itu kamu mengalami penderitaan, bersukacitalah. Bersukacitalah, karena Kristus mengalami hal yang sama. Penderitaan karena identitas sebagai orang Kristen itu justru adalah kemuliaan. Karena Kristus mencapai kemuliaannya, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Bapa yang Maha Kuasa. Setelah dia mengalami penderitaan, mengalami penyaliban, mengalami kematian yang tidak adil. Dia tidak layak menerima itu. Dia tidak layak mengalami semua itu. Tetapi ketidaklayakan penderitaan itu dialami oleh Kristus dengan kerelaan. Karena tujuan yang lebih besar, yaitu tujuan penebusan, tujuan penyelamatan. Kekristenan pun harus memandang penderitaan yang tidak adil, penganiayaan, bahkan kematian akibat imanmu sebagai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan untuk penyebarluasan Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat 18 sampai ayat 22 dimaksudkan sebagai theological ground, dasar teologis dari nasihat untuk kerelaan menderita sebagai orang Kristen di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, saudara-saudara yang Kristen, kalau saat ini saudara sedang mengalami persekusi, saudara sedang mengalami aniaya, imanmu ditindas, engkau ditindas, dibungkam, mengalami penjara, mengalami aniaya karena imanmu, bersukacitalah. Karena Kristus Yesus Tuhan kita pun mengalami hal yang sama. Tetapi kemuliaan Tuhan, kemasyhuran Injil Yesus Kristus akan disebarluaskan melalui apa yang engkau alami. Sama seperti Kristus mengalami penderitaan, penyaliban, kematian yang tidak adil, kehinaan yang tidak layak dia terima. Dan melalui itu dia menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Dan mengklaim kuasa otoritas terabsolut di surga dan di bumi. Matius pasal 18 ayat yang ke-18. Dan kuasa absolut itu menjadi dasar jaminan penyertaannya bagi saudara dan saya. Jadi 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 20 pun tidak bisa dipakai untuk orang bilang bahwa Yesus pergi ke neraka, ke kerajaan maut, turun ke dunia orang mati, memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang sudah meninggal. No. Teks itu tidak bicara begitu. Dan tidak ada dasar bagi mereka yang membangun doktrin bahwa kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati. Itu omong kosong. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Nah, kembali kepada pertanyaan. Kalau begitu Yesus pergi kemana pada saat dia mati? Alkitab tidak memberitahu kita secara jelas, tapi kita bisa menarik kesimpulan, inferensi dari beberapa teks di dalam perjanjian baru. Sekarang saya ajak saudara untuk memperhatikan screen saya sekali lagi. Di Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43, saudara ingat ini adalah cerita yang sangat terkenal. Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Salah seorang di antaranya menghujat Yesus, mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, persis sama seperti Muslims. Tuhan kok disalibkan, Tuhan kok berkolor, dan lain sebagainya. Mereka mocking Yesus yang disalibkan. Itu yang dilakukan oleh penjahat yang di samping. Tapi ada satu orang di samping Yesus yang mengatakan bahwa tidakkah engkau tahu bahwa orang ini mengalami kehinaan ini bukan karena keberdosaannya, bukan karena dia layak mengalami ini. Kemudian dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku pada saat engkau datang di dalam kerajaan. Dan Yesus berkata apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan kata lain, Yesus pergi kemana? Pada saat dia mati? Firdaus. Itu implikasi yang bisa ditarik inferensinya dari Lukas pasal yang ke-23, seperti yang sekarang
Saudara lihat di screen ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Kemudian satu lagi, Lukas pasal 23, pasal yang sama, ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring kepada, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kepada Bapa. Dengan kata lain, roh Yesus, jiwa Yesus, pada saat orang mati itu dia bukan menjadi non-eksisten, tapi terpisah antara tubuh dan jiwa. Nah, jiwa Yesus itu kemana? Rohnya itu kemana? Ke tangan Bapa. Dia tidak menyerahkan jiwanya ke dunia orang mati, ke dalam neraka, ke dalam roh-roh orang mati, dunia roh-roh orang mati. Tapi dia menyerahkan nyawanya, jiwanya ke tangan Bapa. Ke tangan Bapa. Jadi pada saat Yesus mati, dia ada di mana? Bersama-sama dengan Bapa. Bersama-sama dengan Bapa. Dan itu didukung dengan kata-kata Yesus yang terakhir di atas kayu salib. Tetelestai. Sudah genap. Tanggungan murka, cawan murka yang ditumpahkan bagi Yesus untuk dia tanggung sebagai korban pengganti untuk saudara dan saya, selesai dikerjakan di atas salib itu. Dan dia mengakhiri itu dengan kematian, menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa. Dan dia sendiri mengklaim bahwa pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan kita bahkan bisa menambahkan di dalam sejumlah teks perjanjian baru, ketika para rasul bicara tentang kematian, mereka bicara tentang pergi berdiam bersama-sama dengan Kristus. Misalnya di dalam Filipi pasal 1, ketika Paulus bicara tentang kematiannya, dia bilang begini, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dengan kata lain, kematian bagi orang benar, orang percaya, orang-orang kudus adalah satu state, satu situasi, satu kondisi pergi berdiam bersama-sama dengan Kristus. Dan itu analogis dengan kematian Yesus. Kematian Yesus adalah satu state, satu kondisi, satu situasi di mana dia pergi bersama-sama dengan Bapa. Karena dia sendiri mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan dia juga sendiri mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, jadi saudara-saudara, ini sudah 1 jam lebih. Yesus pergi ke mana pada saat dia mati? Dia tidak pergi ke neraka. Dia juga tidak pergi ke Hades atau Sheol atau pergi ke dalam kerajaan maut. Tapi Yesus pergi ke Firdaus, ke tangan Bapa. Dan itu analogis dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 23. Pergi dan berdiam bersama-sama dengan Kristus. Saya berharap saudara perhatikan lagi alur argumen saya kalau saya bicara terlalu cepat. Tapi saya berharap materi ini memperlengkapi saudara supaya saudara tidak mempercayai ajaran-ajaran yang tidak biblikal, yang tidak diajarkan oleh Alkitab, dan terus mendorong diri saudara untuk bertumbuh di dalam pengenalan, cinta, dan hormat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya dukung channel Verbum Veritatis, pelayanan apologetika Verbum Veritatis. Terus perkenalkan channel ini kepada sebanyak mungkin orang, dan silakan bagikan, share, like, subscribe konten-konten yang ada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam. Thank you for the happiest year of my life.